Halo, ketemu lagi dengan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Sesuai dengan request dari salah satu subscriber kita, ya subscriber saya yaitu Pak Suyudi Setiawan untuk minta tolong review saham Java, Goto, MBMA, dan SMBR. Nah, tapi kita satu-satu dulu ya. Jadi saya bakal bahas saham Java hari ini. Saham Java, kalau kamu tahu, itu pasti kamu pernah ngeliat iklannya ya. Jadi ada Sofi So Nice, itu salah satu produk dari Java. Jadi kalau kamu lihat harga sahamnya di sini, secara dari awal IPO ya, kalau di based on Google Finance, 2005 harganya Rp43, tapi sekarang sudah di 1.220 atau sudah naik 2.700%. Cuman kalau kita lihat 5 year-nya atau 5 tahun terakhir, itu sebenarnya turun 20,26%. Kalau kita ingin lebih detail, seperti apa sebenarnya Java ini, kamu bisa cek websitenya langsung di javaconfit.co.id. Jadi dia nggak hanya ngomongin daging ayam saja ya sebenarnya ya. Jadi produknya ada poultry, aquaculture, dan beef cattle. Jadi aquaculture itu juga mereka menyediakan pakan untuk ikan air tawar, air payau, ikan laut, dan udang. Kemudian ada poultry, ya ini mainnya ya, istilahnya duitnya lebih banyak datangnya dari sini, yaitu mereka sebagai total poultry solution provider. Jadi dia menyediakan banyak mulai dari dok ayam, ayam pedaging, dan sebagainya. Produk-produknya bisa kamu lihat di sini, itu ada semuanya ya, termasuk juga beef cattle, jadi daging sapi dengan produk mulai dari Tokusen dan Santori Beef. Itu juga diproduksi oleh si Java. Sekarang kita ngelihat kinerjanya dulu ya. Dari kinerja keuangan kuartal 1 2023. Nah, jadi saya udah coba lihat di kuartal satunya. Nah, seperti biasa juga, karena 3 bulan saya ngerasa balance sheet atau posisi keuangan neraca itu tidak akan terlalu signifikan. Cuman kalau kita ngelihat di posisinya si Java, yang menjadi concern mungkin hanya dari sisi liabilitas yang lebih tinggi dibanding ekuitas. Jadi dia lebih banyak utang dibanding modalnya. Concernnya itu aja, tapi apakah itu terlalu berisiko apa bagaimana? Kalau kita lihat sih, kalau saya lihat sih di sini sebenarnya, ya Mas, ya kita harus bandingin juga ya dengan si emiten lain pakan ternak ayam lainnya, misalnya Carun, yang saya akan bahas besok kalau Carun. Tapi kita langsung skip aja dulu itu terkait dengan posisi hutangnya yang lebih besar dibanding ekuitasnya mereka. Tapi kalau kita lihat dari laba rugi, sebenarnya juga concernnya si Java ini kan meningkatnya biaya bahan baku, terutama akibat dampak perang Rusia Ukraina itu mendisrupsi dari suplai bahan baku, karena kan mereka banyak impor juga ya bahan bakunya ya untuk penyediaan pakan ternak ayamnya. Dan dari sini kamu bisa lihat penjualannya itu sebenarnya tidak bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga labanya pun juga turun turun ya dari dibanding tahun sebelumnya secara year on year. Kalau kita lihat beban penjualan dan pemasarannya ini semuanya hampir meningkat semua, mulai dari beban penjualan, beban umum investasi juga meningkat, termasuk beban lainnya. Oke, terus kita lihat juga di halaman 129. Nah, detailnya sebenarnya penjualan atau pemasukan dari Java sebagian besar itu dari eh, peternakan komersial, kemudian dari pakan ternak, dan sisanya ya, ini bisa kamu lihat. Kemudian lokal dan ekspornya dominannya lokal, ekspornya sangat rendah proporsinya. Dari situ kita lihat beban pokok dan penjualannya ya. Beban pokok penjualannya itu memang bahan baku yang digunakan meningkat cost-nya dibandingkan tahun yang sebelumnya. Sisanya sih kalau saya lihat di sini tenaga kerja langsung dan sebagainya. Nah, kita harus lihat juga kira-kira yang menyebab bahan bakunya apa aja sih. Nah, cuman sayangnya kalau di sini kan tidak terlalu detail ya. Dia hanya menjelaskan beban penjualan pemasarannya terdiri apa aja, beban umum dan administrasinya juga terdiri apa aja selama 3 bulan berjalan di 2023 ini. Oke, nah untungnya juga si Java ini sudah melakukan public expose ya, yang kamu juga bisa lihat materi maupun hasilnya ya di website IDX maupun di websitenya mereka. Hal yang menjadi point of view-nya mungkin ini ya, seperti misalnya capex untuk tahun 2023 berapa dan penggunaan untuk apa saja. eh yang saya ingin ini memperlihatkan adalah ya emang dia udah bagi dividen ya kemarin ya.
buyback-nya juga udah. Nah, tahun ini short term loan strategi untuk tahun 2023 dan terkait harga dok, apakah ada strategi untuk meningkatkan margin? Memang kuncinya selalu jawabannya adalah masalah kenaikan harga bahan baku, baik bahan baku asal impor dan bahan baku dalam negeri. Ya, selalu concernnya itu karena memang tidak terlalu mudah untuk diprediksi jawabannya. Nah, jadi ini berlaku di seluruh industri pakan ternak di Indonesia. Jadi bukan hanya mereka ya. Jadi ini suatu hal yang semuanya terjadi di itu. Nah, makanya besok saya coba bahas yang cepin, carun carun papan. Hmm, seperti itu ya. Jadi tidak ada menjawab seperti apakah laba-laba target dan sebagainya itu memang tidak ada. Cuman kalau kita lihat eh, proporsi dari si Java ini market share-nya memang nomor 2 terbesar ya saat ini ya di Indonesia itu hanya kalah sama si Carun lagi. Si Carun itu yang nomor 1 secara pakan ternak, secara market share. Kemudian growth-nya yang jelas potensinya sangat masih besar karena dilihat dari poultry meat consumption per kapita di Asia, Indonesia ini masih di bawah Malaysia. Malaysia jauh banget, 50 kilo per kapitanya, sedangkan Indonesia baru 8 kilo per kapita. Jadi di ASEAN pun kita masih di bawah Malaysia, Vietnam, Philippines, dan Thailand. Dan dari sisi poultry meat consumption itu memang akan tandem with GDP Indonesia. Jadi GDP naik ya poultry meat consumption juga naik. Istilahnya ruang bertumbuhnya bagus, ada potensi banyak, tapi karena cost dari sisi bahan bakunya itu yang membuat mereka sepertinya agak susah memperoleh laba yang signifikan jawabannya. Seperti itu ya kesimpulannya. Karena emang profit marginnya saya lihat juga nggak terlalu. Nah ini kalau kamu bisa lihat eh, market share dari sisi dog production-nya dan ini dog production capacity share dan ini experience and internal management ya. Sebenarnya udah ada di sini dan kamu lihat juga revenue sebenarnya bertumbuh ya 1, 2, 3, 4 tahun terakhir itu sebenarnya bertumbuh. Cuman lagi-lagi cost-nya atau biayanya yang menyebabkan mereka sepertinya agak sulit meraih laba yang bertumbuh juga. Oke, sekarang kita lihat proyeksi para analis ya. Dari beberapa yang saya dapatkan, pertama dari artikel yang agak lama di tanggal 1 Februari 2023. Di sini di proyeksinya menurut saya terlalu optimis banget karena targetnya di sini adalah 30% YoY menjadi 2,4 triliun pada 2023 ini. Yang menurut saya sepertinya terlalu optimis. Sehingga di bulan yang lebih baru, artikel yang lebih baru di tanggal 2 Mei, proyeksinya dengan sekuritas yang berbeda, targetnya hanya di angka Rp1.270 dengan asumsi proyeksi price earning di 9,1, standar deviasi rata-rata dalam 6 tahun sebesar 0,7. Oke, jadi ada beberapa tanda positif yang diproyeksi adalah sebagai berikut. Oke, nah sekarang kita coba lihat versinya yang saya buat ya, Java Price Earning Ratio. Eh, ya, memang jadinya emang anjlok banget ya, karena laba bersihnya kan turun nih. Sehingga average growth-nya itu turun 8, menjadi minus 8%. Asumsi laba bersihnya mereka turun 8% tahun ini dengan price earning di angka 11, valuation based on price earning 1 tahun, maka Rp1.247 jawabannya. Tapi kalau based on price book value dengan asumsi memang jadi agak ini ya, karena price book value-nya emang tidak terlalu drop ya karena kan beda ya modal dan sebagainya. Modal dan laba kan jelas beda. Asumsinya average growth-nya 5 sehingga asumsi nilai bukunya cuma tumbuh 5%, price book value di 5 tahun 1,49 maka jadi Rp1.713. Seperti itu. Nah, kita coba lihat second opinion yang lain. Kalau dilihat dari Stockbit, versinya mereka, yang konsensus yang mereka kumpulkan, last update 5 Juni 2023, targetnya 1.416 dengan estimasi EPS di juga turun ya, 121 jadi 105,88. Sedangkan saya 111 aja gitu ya. 11 pun saya cuma target 1.247. Nah, kalau yang lain di Simply Worth It yang cara untuk mengaksesnya kamu bisa cek di link deskripsi video ini. Kalau kamu lihat di sini peer-nya kan memang dia tergolong dibilang paling murah juga enggak, dibilang paling mahal juga enggak ya. Ini nah pricing-nya memang 25 ya.
itu sudah di atas average karena ya emang EPS-nya drop. Jadi EPS-nya drop, price-nya masih kisaran segitu, ya price earning-nya jadi naik dong. Kan gitu logikanya. Karena rumusnya price earning adalah harga dibagi EPS. Oke, sehingga ini dia sudah overvalue dari sisi price earning karena industry average di angka 17,2. Target price-nya di sini 1.600. Oke, yang menurut saya akan agak sulit. Sekali lagi concern-nya cuma biaya bahan baku aja. Jadi misalnya ternyata biaya bahan bakunya ada tanda-tanda tidak terlalu tidak naik atau malah turun banget, nah itu. Oke, kalau ownership sih jelas ya, si Java ini juga menarik untuk big fund atau institusi. Private company itu 64%, general public-nya 21%, individual insider 2,3, dan institusinya 12,5. Jadi termasuk salah satu perusahaan yang institusinya juga banyak. Tapi kalau ya sorry, kok Soles. Mulai dari The Vanguard, ada ya BlackRock dan sebagainya. Kamu juga bisa lihat sini. Ada Mika Santosa juga. Ini keluarga Santosa ya, pemilik dari Java. Oke, itu aja dari saya. Sorry, technical belum. Ya, kita ke technical dulu. Technical, nah dia. Kalau dilihat dari technical, wait tunggu sebentar. Nah ini dia. Pertama dari versi TradingView dulu ya. Dari versi TradingView, forecast-nya sendiri memang ini gede banget ya, 2.300, 1.400 range-nya, dan worst case-nya turun lagi ke Rp1.000. Ya, dengan EPS yang sebenarnya diproyeksi juga estimate-nya ya turun juga ya. Oke, sekarang kita lihat chart-nya dulu nih. Kalau dari chart kan terlihat, coba dari daily dulu, kemudian lihat dari moving average-nya. Nah, moving average-nya kan, kalau saya kan pakai simple simple moving average, smooth moving average, sehingga kalau masih di bawah smooth moving average 200, itu kan trennya masih downtrend nih, sehingga para trader biasanya idealnya tidak masukkan gitu ya. Kalau ngelihat dari indikator yang ada, stokastik RSI, MACD yang saya pakai, MACD-nya kan ini kan berarti kan peluangnya ya dead cross ya, sehingga peluangnya turun dulu. Ininya sih oke ya. Cuman kalau kayak gini, ya, estimate revenue 12,62. Oke, tidak terlalu ada perubahan berat ini juga ya. Karena revenue sebenarnya flat aja, cuman cost-nya itu kan kuncinya. Nah, jadi kalau saya ngelihat dari sisi resisten ada di 1.280, supportnya di 1.045. Apakah idealnya secara time frame jangka pendek apakah masuk? Jawabannya sih menurut saya enggak dulu ya, coba cari yang lain, saham yang lain aja dulu kalau mau jangka pendek. Itu sih simpel. Tapi tetap lakukan do your own research, dan jangan lupa ini disclaimer on, jadi bukan rekomendasi buy, sell, or hold. Sesuaikan dengan time frame-nya kamu, tujuan keuangannya kamu, jangan lupa punya dana darurat, jangan lupa punya risk management dalam hal proteksi, dalam hal perencanaan keuangan pribadi, nah, baru mulai berinvestasi. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa masukannya, silahkan di kolom komentar yang disediakan. Like dan subscribe-nya juga sangat membantu berlangsungan channel YouTube ini. Itu aja dari saya. Thank you, sehat dan cuan selalu buat kamu.